Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat melakukan kegiatan. Salam sehat selalu, salam bergembira dengan hati yang senang. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana penulis itu bisa kaya. Pekerjaan penulis kalau sepintas selalu atau wartawan sepintas selalu kita lihat seperti pekerjaan yang biasa saja. Tetapi sesungguhnya di balik hal yang tanda kutip biasa saja itu menyimpan sebuah kekuatan, sebuah kesempatan, sebuah peluang yang luar biasa untuk kita menjadi sukses, menjadi berhasil, dan menjadi kaya. Kenapa bisa begitu? Ya kita bisa lihat contoh-contoh tokoh-tokoh besar seperti ya Dahlan Iskan, seperti Surya Paloh, seperti kalau di dunia malah seperti Zhou Sansan. Sebelum memiliki pabrik minuman, sebelum memiliki usaha di bidang farmasi, dulunya dia adalah seorang reporter, seorang yang bergerak atau bekerja juga di bidang media dan penulisan. Kesempatan ini saya akan membahas bukan orang-orang itu, tetapi saya akan membahas pengalaman pribadi saya. Dulu awalnya saya adalah reporter pada saat pemilu 1999. Pemilu reformasi pertama saya bekerja di JPPR, dalam hal ini juga di Duta Masyarakat, di Warta NU, dan media yang saya naungi tersebut terus memberi peluang bagi saya untuk mengasah kemampuan saya untuk reporting, menanyakan seseorang, wawancara, dan kemampuan yang paling penting adalah menulis. Sehingga peluang itu saya manfaatkan secara semaksimal mungkin. Terus kemudian ketika proses berjalan, saya melihat peluang-peluang yang terhampar begitu luas dengan kesempatan dan kemampuan kita menulis tersebut. Dari awalnya sebagai seorang reporter di media yang memiliki pemasukan atau income katakanlah terbatas karena memang pada saat itu kita digaji secara bulanan, artinya tidak berdasarkan kinerja atau kesempatan kita untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Dalam proses-proses perjalanan itu saya melihat ada peluang dan saya beralih kepada proses penulisan buku biografi, karena menurut saya penulisan biografi ini penting dan memiliki peluang income yang kalau kita geluti dan kita bidangi sebenarnya unlimited. Kenapa saya katakan unlimited? Karena kita menulis sosok atau pribadi seseorang dengan bayarannya tergantung tingkat kepuasan sang tokoh atau sosok yang kita tulis. Saya sering ilustrasikan bahwa penulisan biografi itu mirip dengan penulisan atau pembuatan lukisan. Lukisan itu kan tidak ada harganya, tidak ada nilainya sampai dia mendapat ataupun menemukan orang yang betul-betul menyukai lukisan tersebut. Dia bisa bernilai 10.000, bisa bernilai 100.000, bisa bernilai 100 juta, bahkan bisa bernilai miliaran. Nah, itu tergantung kepada selera seni, kemudian keindahan lukisan, bahkan kadang-kadang lukisan biasa saja menurut orang awam menjadi lukisan yang luar biasa bagi para kolektor lukisan. Demikian juga dengan buku. Pengalaman pertama saya menulis buku di tahun 2006. Ini bukunya Gubernur Maluku Utara, Taib Armain. Saya menulis buku ini bersama beberapa rekan. Dan buku ini berhasil, bagus, tebal juga. Dan saya mendapat pembayaran yang menurut saya pada waktu itu luar biasa. Karena ini jauh dari apa yang saya bayangkan. Pendapatan itu melebihi apa yang saya terima ketika saya bekerja pada media secara gaji bulanan. Seterusnya juga saya menulis buku yang luar biasa. Ini sosok Pak Hatta Rajasa, Kerja Keras Menata Transportasi Nasional. Ini saya tulis pada tahun 2007. Nah, ini 2007. Dan buku ini dijual di Gramedia di Gunung Agung. Sosok Hatta Rajasa dibahas di sini dan buku ini beliau apresiasi dengan baik dan pasar juga apresiasi dengan baik. Kemudian ada juga
buku tentang Megawati. Di sini juga saya menulis buku Oposisi Mengawal Garis Kerakyatan PDI Perjuangan. Jadi saya juga menulis buku ini sebagai sebuah pekerjaan yang saya tekuni waktu itu, sehingga menjadi sebuah produk dan output yang baik. Malah pada saat penulisan saya berkesempatan bertemu dengan tokoh idola saya, sosok yang saya kagumi, Fatwa Yaakob Nuaweah. Beliau orang yang sangat baik. Beliau ya ayah saya semoga beliau juga diberikan ketenangan. Beliau sudah wafat mendahului, tapi jasa-jasa beliau akan menjadi amal ibadahnya yang akan membahagiakan beliau di alam kubur dan alam akhirat. Jadi saya kira ini adalah sebuah kenang-kenangan yang itulah kekuatan-kekuatan buku ini. Kemudian ada juga buku yang saya tulis, Dr. Haji Aziz Samsudin, Di Mata Rakyat, Lahir di Selipi Mengabdi untuk Jakarta. Ini juga buku yang sangat amat luar biasa, karena buku ini memuat pernyataan-pernyataan daripada di samping tokoh-tokoh tapi masyarakat Jakarta pada waktu itu. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah terus karirnya menanjak, malah alhamdulillah berkesempatan menjadi wakil ketua DPR RI. Sungguh luar biasa, sosok anak muda yang cerdas, pintar dan karismatik ini. Kemudian ada juga buku tentang 10 wanita hebat yang juga saya tulis. Nah, buku-buku ini masih ada beberapa lagi yang lain. Biografi ini yang saya katakan dari awal itu pekerjaan yang memang kita jiwai, tetapi memiliki nilai apresiasi ada 3. Pertama, dari tokoh yang kita tulis itu akan memberi apresiasi, dalam hal ini dana, uang untuk pembiayaan pengerjaan dan biaya kegembiraan. Kalau mereka merasa puas, mereka memberi apresiasi yang menurut saya luar biasa di kesempatan tersebut. Yang kedua, kita bisa mendapat dari percetakan. Kenapa? Karena kita sebagai penulis biografi, penulis aktif, percetakan akan membeli harga khusus, diskon khusus yang kelebihannya itu tentu menjadi income kita sebagai penulis. Nah, yang ketiga tentu adalah dari konsignasi royalti yang kita terima ketika buku ini terjual di Gramedia, di Gunung Agung, atau di tempat-tempat toko buku yang kita titipkan. Nah, akumulasi dari pendapatan-pendapatan ini tentu sangat mendukung dan sangat bermanfaat bagi kita untuk mengumpulkan keuangan, mengumpulkan hasil-hasil tersebut. Nah, dari akumulasi pendanaan ini kita bisa mulai berinvestasi ataupun mulai mengembangkan bakat kita di bisnis-bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, saya tetap menekuni penulisan buku ini, dan karena eranya sudah mulai bergeser wilayah digital kepada wilayah informasi teknologi yang terus berkembang, tetapi saya kira buku ini tetap menjadi sebuah penulisan ataupun menjadi sebuah pekerjaan yang tetap menjanjikan bagi kita para penggiat, para wartawan, para penulis, dan mereka yang memiliki hobi, memiliki pekerjaan di media-media ini. Terhampar dengan kesempatan-kesempatan ini kita bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan yang maksimal. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kita semua, kepada para penulis, para wartawan, teman-teman yang pemula entrepreneur. Penulisan buku ini juga ataupun penulis apapun karya seni itu, karya tulis itu sangat bermanfaat dan sangat bisa menambah keuangan kita asal kita geluti dengan tekun, kita buat dengan bagus. Dan yang paling penting dan yang sangat saya tekankan bahwa kita menjiwai tentang penulisan buku tersebut. Sosok yang kita tulis kita jiwai, kita masuk ke orang tersebut, sehingga memang kadang-kala kalau saya menulis ada cerita sedih, saya berhenti sesaat karena kadang-kadang saya juga ikut menangis melihat perjuangan orang-orang yang mencapai kesuksesan dengan luar biasa
contohnya ya, contoh saya misalnya ya Pak Taib Armain, beliau gubernur yang 2 periode di Maluku Utara. Beliau sampaikan dalam sebuah cerita bahwa saya orang yang biasa saja saya membaca bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi saya sebelum dari kampung saya Lele berangkat, kebetulan saya kuliah di UGM di Jogja, sebelum saya berangkat saya tunggu ibu saya tertidur. Nah, ketika ibu saya tidur, saya cium telapak kakinya. Nah, saudara-saudara saya yang lain mencium tangannya, karena ya saya menerjemahkan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Sehingga entah mengapa, alhamdulillah dibanding saudara-saudara yang lain, saya lebih sukses dan berhasil. Nah, ini maksud saya, kisah-kisah orang hebat itu punya banyak alur cerita yang bisa kita pelajari, dan kita bisa di samping keuntungan finansial tadi, keuangan, kita bisa mendapat atau menimba ilmu dari tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang kita tulis. Mungkin itu saja sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya, buat kita semua, dan teruslah kita bekerja, teruslah kita tekuni apa yang menjadi pekerjaan kita. Insya Allah akan terhampar rezeki yang diridhai Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Itu saja atas perhatian dan penyaksian daripada siaran ini atau cerita ini. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.